Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat semua hal yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang sempurna, pemeliharaan-Mu yang sempurna, kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh menangkap apa menjadi isi hati-Mu. Kami boleh mengaplikasikan firman-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya mau ambil tema di dalam khotbah atau renungan hari ini, atau pembelajaran hari ini dengan tema seperti rambut yang selalu tumbuh kembali. Wow, menarik ya. Seperti rambut yang selalu tumbuh kembali. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan kita akan ambil ya dari Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai dengan 31. Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai dengan 31. Ini adalah kisah tentang Simson ya, yang terbagi dalam beberapa perikop. Simson di Gaza, itu di perikop Simson di Gaza, yaitu dari Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian perikop Simson dan Delila ya, di Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai dengan 22. Dan perikop Simson mati ya, di Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai dengan 31. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, kadang ya hal-hal tertentu datang kepada kita sebagai sebuah kejutan atau surprise. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku ya pernah mengalami hal seperti ini. Seperti perubahan cuaca yang tiba-tiba ya. Nah itu juga kadang-kadang merupakan sebuah kejutan. Namun demikian, ada beberapa hal yang mengejutkan kita yang seharusnya itu bisa diduga. Ya, contohnya kalau misalnya kita kehabisan bensin gitu ya, pada saat jarum sudah ada di E ya, atau di empty. Ya, ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Kenapa? Karena kita bisa prediksi, ya kan, bahwa ini akan terjadi karena memang sudah seperti itu. Atau bisa juga potongan rambut, ya, yang perlu kita rapikan dalam 6 hingga 8 minggu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin tahu, ya, Alkitab, kisah Alkitab tentang Simson, orang terkuat di Israel pada waktu itu. Simson menyerahkan rahasia kekuatannya, yaitu rambutnya yang dia tidak potong, yang tidak dipotong, kepada seorang wanita Filistin yang dia cintai, yang dia kagumi. Namun demikian, wanita itu menggunting rambutnya dan menghancurkan kehidupan Simson, ya, seperti yang diinginkan oleh si wanita ini atau Delila, ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa membaca kisah tersebut dalam Hakim-Hakim 16 yang tadi saya sebutkan di atas, ayat 1 sampai dengan 31. Nah, karena pembacaan firman Tuhan ini begitu panjang, saya akan menceritakan saja ya Bapak Ibu Saudaraku secara singkat dan tidak membaca secara keseluruhan. Ya, ayat-ayat yang nanti tentunya akan saya kutip beberapa poin-poin pentingnya. Nah, saya berharap ya tentunya Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, akan dapat membaca secara keseluruhan pembacaan firman Tuhan di Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai dengan 31 di rumah ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita ingin melihat kisah Simson hari ini, tapi bukan dari sudut uang ya, atau bukan dari sudut uang yang diterima ya oleh Delila, atau bukan juga dari sudut yang mungkin kita pikirkan selama ini atau yang kita dengar selama ini. Saya juga tidak akan membahas bahayanya godaan seorang Delila terhadap Simson. Saya ingin kita melihatnya justru dari sudut pandang orang Filistin. Ya, dari sudut pandang orang Filistin, khususnya apa yang seharusnya orang Filistin harapkan, tetapi ternyata meleset. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mulai. Setelah Delila memotong rambut Simson, ya, setelah Delila memotong rambut Simson,
orang Filistin kemudian menangkap Simson. Kemudian membuat Simson buta, mengikatnya dengan rantai besi, dan membuat Simson ada di dalam penjara sebagai pengiring. Ya, nah itu ceritanya seperti itu. Nah, kalau kita baca ada satu ayat yang menarik, ya, yang menjadi dasar dari renungan atau pembelajaran firman Tuhan hari ini adalah justru ada di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 22. Hakim-Hakim 16 ayat 22. Dikatakan begini, tetapi rambutnya, itu rambut Simson, mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Bayangkan ya, sampai detail seperti ini firman Tuhan sampaikan, dituliskan. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang namanya rambut tumbuh itu seharusnya tidak mengejutkan siapapun, betul ya? Tidak ada yang supranatural, ya, natural, supernatural gitu ya, dengan rambut yang tumbuh kembali. Kita potong rambut, kita beri waktu beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa hari, rambut pasti akan tumbuh kembali. Nah, tapi coba kita perhatikan. Cukup mengherankan bahwa orang Filistin, ya, atau komandan atau jenderal siapapun yang memimpin tim penculikan gitu ya, kalau saya bahasanya dengan tim penculikan yang menangkap Simson, itu tidak mempertimbangkan kemungkinan, ya, kalau rambutnya Simson akan tumbuh kembali. Padahal rahasia kekuatan Simson adalah di rambutnya. Ketika rambutnya itu dipotong, seharusnya mereka berpikir bahwa ada kemungkinan terhadap rambut itu bertumbuh di kepalanya Simson. Kalau mereka memikirkan hal ini, maka justru sebenarnya sebuah peringatan kepada mereka, orang Filistin. Apakah rambut yang tumbuh itu akan juga menimbulkan kekuatan yang bertumbuh? Setuju ya Bapak Ibu Saudaraku ya? Nah, maksud saya begini, Simson itu bukan sekedar pria tangguh Bapak Ibu Saudaraku. Simson itu bukan hanya seperti anggota pasukan khusus biasa. Simson itu seperti kumpulan, ya, beberapa tim operasi khusus atau beberapa tim elit, ya, di mana seorang Simson sendirian bisa membunuh 1000 tentara sendirian loh. Artinya apa? Simson itu kuat, Simson itu cerdik, cerdas, banyak akal. Dan yang paling penting yang tidak bisa kita lupakan adalah bahwa Simson memiliki pengurapan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kulit kepala Simson botak, bayangkan ya, dia sama menakutkannya dengan pudel mainan. Ya, saya membayangkan, ya, kalau kita boleh bayangkan, dalam beberapa hari pertama penangkapannya, ketika Simson itu ditangkap, ya, saya bayangkan orang-orang Filistin itu bersiaga tinggi, saudaraku, ya. Mereka menempatkan penjaga, ya, kemudian bersenjata untuk mengawasi Simson 24 jam sehari. Menjaga tangan dan kakinya Simson supaya pastikan tetap terbelenggu, ya. Tetapi setelah beberapa saat, ketika faktanya bahwa Simson ini sebagai seorang pria yang kuat ini benar-benar telah kehilangan kekuatannya, maka saya membayangkan bahwa orang-orang Filistin itu mulai santai di sekitar Simson. Ya, mungkin mereka yang tadinya nggak berani dekat-dekat, sekarang mulai berani dekat dan udah nggak jaga jarak lagi. Mungkin beberapa orang mulai berani, ya, lempar-lempar barang kayak makanan basi gitu ya, atau berani pukul kepalanya Simson gitu ya. Ini kita bayangkan ya. Lagi pula saat itu kondisi Simson adalah sudah buta dan tidak lagi bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang Filistin di sekitarnya. Artinya apa? Orang Filistin sudah menganggap bahwa Simson bukan lagi ancaman. Orang Filistin sudah melupakan, ya, kuasa yang selama ini, ya, power yang selama ini ditunjukkan oleh Simson. Begitu kekuatannya hilang, mereka menganggap bahwa itu hilang selamanya. Ini yang dilihat oleh orang-orang Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, izinkan hari ini, izinkan saya memberikan ilustrasi yang agak di luar kebiasaan.
Ya, izinkan ya. Saya coba menggambarkan orang-orang Filistin itu adalah kita. Orang-orang Filistin itu adalah kita. Simson saya bayangkan sebagai dosa kita. Wah, gimana ini, Pak? Oke, kita dengarkan dulu ya. Simson saya bayangkan sebagai dosa, ya, saya ilustrasikan sebagai dosa-dosa kita. Orang Filistin sebagai kita. Simson adalah dosa-dosa kita, di mana dosa itu memiliki kekuatan. Katakan amin. Dosa itu memiliki kekuatan. Dan pada kisah ini, ya, bahwa kekuatan itu sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan. Jadi dosa pada kisah ini, ya, kalau saya ilustrasikan, Samson sudah dikalahkan oleh orang Filistin. Samson sudah ditaklukkan oleh orang Filistin. Kembali ke ilustrasi saya, dosa sudah ditaklukkan oleh kita. Sampai di situ dulu. Saya harap Bapak Ibu menangkap poin saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi dimanapun berada, bukankah kita kerap kali melakukan hal yang sama? Kenapa? Kita cenderung melupakan kebiasaan lama dan dosa-dosa yang sebenarnya telah kita kalahkan. Dosa-dosa yang telah kita taklukkan. Dan ternyata dosa itu mencoba untuk muncul kembali dan menjadi serangan balik yang halus. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Samson rambutnya bertumbuh seinci dalam sebulan, setengah milimeter sehari gitu ya, orang Filistin menganggap itu menjadi hal yang biasa. Begitu juga ketika dosa sudah kita taklukkan. Dan ketika dosa itu kembali menggoda kita. Ya, kembali sepenuhnya, ya, kita datang kepada kita. Ya, kita justru terlena. Kita justru tidak menyadari. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kasus Simson, para penjaga atau orang Filistin yang pernah mengawasinya sepanjang siang dan malam, itu sudah bebas dari tugas mereka. Bagaimana dengan kita? Ketika ada dosa, ya, dosa itu adalah Samson yang saya ilustrasikan, dan kita sebagai orang Filistin, kita juga mungkin melonggarkan batasan-batasan kita terhadap dosa. Ketika kita sudah menaklukkan dosa, kita mulai longgar penjagaan kita terhadap dosa. Kita mulai longgar doa-doa kita untuk melawan kekuatan dan godaan dosa. Ingat saudaraku, rambut itu tumbuh kembali, bahkan terkadang lebih kuat. Bapak Ibu Saudaraku, di saat-saat terakhir Simson, seorang anak membawanya, ya, ke pesta besar yang diadakan orang Filistin untuk merayakan ilah mereka, yaitu Dagon. Simson saat itu minta ditempatkan di tengah pesta, ya, di mana di antara dua tiang yang menopang gedung itu. Ya, orang-orang ingin Simson itu menghibur mereka, ya, saat makan dan minum yang berpesta dengan riang. Tetapi justru Simson punya ide. Yuk kita baca ya. Di Hakim-Hakim 16 ayat 26 sampai dengan 30. Hakim-Hakim 16 ayat 26 sampai 30. Ayat 26. Ini dalam perikop Simson mati ya. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Ayat 27. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang, laki-laki dan perempuan, yang menonton lawak Simson itu. Ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin." Ayat 29. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang lain dengan tangan kirinya. Ayat 30. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membukulah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu
menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, setiap pekerjaan musuh yang kita izinkan untuk kembali akan kembali lebih kuat. Katakan amin. Kita perlu tegas memutus dosa. Katakan amin. Taruh dosa pada tempatnya, jauh dari kehidupan kita. Ketika kita membuka pintu, ketika kita membuka celah sedikit saja, ketika kita melupakan kekuatan dosa, sama seperti orang Filistin melupakan kekuatan Simson, maka kita akan berada di dalam kendali dosa itu. Katakan amin. Dan ketika musuh atau dosa diizinkan untuk kembali setelah kita mengalahkannya, yaitu ia akan datang lebih kuat. Ketika Simson kembali, Simson itu tidak lebih lemah Bapak Ibu Saudaraku daripada sebelum rambutnya dipotong secara paksa. Simson lebih kuat. Simson benar-benar meruntuhkan seluruh rumah dan membunuh lebih banyak orang dalam kematiannya daripada seumur hidupnya. Itu firman Tuhan katakan. Simson kembali dengan kekuatan dan daya ledak yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan pelajaran tentang serangan balik yang kuat ini. Yuk kita baca. Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari penghentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan. Mungkin hari-hari ini ada kecanduan-kecanduan yang telah kita atasi. Ada dosa-dosa yang telah kita atasi. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah berjaga-jaga. Mungkin ada film porno yang mungkin sudah nggak ditonton lagi oleh Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin selama 2 minggu lagi. 2 minggu ini. Yang Anda yakin bahwa tidak pernah akan ditonton lagi. Saya mau katakan terus pertahankan itu. Terus pertahankan batasan Anda. Atau mungkin ada perselingkuhan yang sudah diakhiri. Ingat, hapus nomornya, lupakan namanya, ambil sikap agresif melawan dosa, dan tetap waspada. Jangan lengah. Roh memberi kita keinginan yang berlawanan dengan keinginan sifat dosa. Amin. Dan kedua kekuatan ini terus berjuang melawan satu sama lain. Dan kita saat ini berjuang untuk melaksanakan maksud terbaik kita. Ayo kita baca dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 18. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah pergumulan yang setiap waktu kita hadapi. Kita berjuang terus bagaimana melawan kedagingan kita. Kita harus menetapkan batas-batas Alkitabiah di dalam hidup kita. Jaga pikiran, jaga tubuh, jaga mata, jaga telinga, dan perilaku kita di bawah otoritas Roh Kudus. Katakan amin. Kita tahu siapa yang memenangkan pertempuran antara daging dan roh. Siapa Bapak Ibu Saudara? Yang paling banyak kita beri makan. Kalau Bapak Ibu memberi makan sifat-sifat duniawi, maka dagingnya menang.
Kalau Bapak Ibu memberikan makan sifat dunia dengan pikiran yang tidak murni, daging yang akan menang. Tapi kalau Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, memberi makan sifat baru yang telah diberikan kita dengan firman Tuhan, hidup di dalam batasan-batasan yang alkitabiah, menjaga pikiran tubuh kita, dan ada dalam bawah otoritas Roh Kudus, maka roh kita yang menang. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca Filipi 4 ayat 8, inilah cara kita memberi makan roh kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, dosa itu ingin tinggal dalam hidup kita. Yesus juga ingin tinggal di dalam hidup kita. Mana yang kau pilih? Bapak Ibu Saudaraku, melalui Yesus, Bapa di surga tidak melihat kita dikuasai oleh keinginan daging. Bayangkan, melalui Yesus, Bapa di surga tidak melihat kita dikuasai oleh keinginan daging. Kenapa? Karena melalui Yesus, Bapa melihat kita itu sebagai pemenang, karena Yesus adalah pemenang. Katakan amin. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita belajar seperti rambut yang selalu tumbuh kembali, mungkin hari-hari ini kita sudah berhasil mengalahkan kecanduan-kecanduan kita, mengalahkan dosa-dosa kita. Yang saya mau katakan, rambut itu selalu tumbuh kembali. Artinya apa? Waspada terhadap serangan balik. Waspada terhadap kekuatan yang lebih besar lagi, yang akan menggoda kita, yang akan menghancurkan kita. Sama seperti tadi ilustrasi, bahwa orang-orang Filistin itu lengah terhadap Samson yang kemudian rambutnya bertumbuh kembali dan ada kekuatan lagi. Hari ini, maukah kita tetap waspada? Maukah kita tetap waspada dan jangan membiarkan godaan itu masuk lagi, walaupun dengan cara-cara yang halus, yang kelihatannya sepele. Tapi hari ini, terus jaga pikiran kita, jaga hati kita, mata kita, telinga kita, tubuh kita. Batas-batas kita harus jaga batas-batas yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Hari ini, firman-Mu menegur kami untuk kami tetap waspada, untuk kami tetap tidak lengah. Bapa, puji Tuhan kalau Engkau sudah membantu kami untuk kami menang atas setiap dosa, atas setiap pelanggaran yang kami lakukan. Dan kami tidak akan membiarkan dosa itu kembali masuk ke dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau yang membantu kami, menolong kami dalam kelemahan kami, dalam daging kami yang begitu fana. Tuhan Yesus, satu hal bahwa Bapa di surga melihat Engkau, melalui Engkau Yesus, bahwa Bapa di surga melihat bahwa kami ini pemenang, bukan lagi dikendalikan oleh daging kami. Terima kasih untuk hal itu. Terima kasih buat kematian-Mu di atas kayu salib itu. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.